Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit review LED Luminos dengan tipe MP1 dengan soket H4 ya. Dan juga nanti akan saya tunjukkan pemasangannya pada motor CB150 tahun 2014 atau CB150 Old ya. LED ini memiliki daya 30 watt dan dapat dipasang pada tegangan DC 9 sampai 32 volt. Tapi optimal atau kerja yang paling bagus dia ada di tegangan 12 volt. Dengan temperatur warna 6500 Kelvin. Nah, ini nanti warnanya putih agak ke biruan, tapi tidak terlalu biru. LED ini saya beli seharga 170.000. Jadi dia ada dua tipe, yang MP1 dan kalau nggak satu MP1S ya. Itu kalau yang MP1S itu lebih kecil lensanya ya. Kalau yang MP1 itu seperti yang saya beli ini lensanya lebih besar. Oke, langsung saja kita buka dan kita lihat barangnya seperti apa. Juga kelengkapan apa saja yang kita dapat dalam pembeliannya. Dalam box pembelian, kita akan mendapatkan dua buah barang. Yang satu adalah driver LED-nya. Seperti ini. Untuk tegangan kerjanya 9 sampai 32 volt dan daya yang dihasilkan 30 sampai 35 watt. Nah, untuk barang yang kedua adalah LED mini Pro-nya. Nah, ini seperti ini barangnya. Dia mirip dengan LED dari RTD. Nanti di video akan kita tunjukkan perbandingannya antara LED Luminos ini dengan LED mini Pro-G punyanya RTD dan juga LED RTD 3 sisi. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana hasil pencahayaannya. Nah, kenapa saya tidak membeli lagi LED RTD M01B untuk motor saya? Karena saya ingin mencoba merek lain ya. Apakah hasilnya lebih bagus atau sama dengan LED RTD Mini Pro-G M01B yang sudah saya pasang di mobil saya. Untuk LED Mini Pro-G dari RTD saya sudah memasang sekitar 2 tahun ya, dan sampai sekarang itu masih awet. Pembelian pada tahun 2019 sampai sekarang alhamdulillah nyala masih terang dan juga tidak pernah ada masalah dalam penggunaannya. Pemasangannya juga praktis, tidak perlu bobok headlamp, dan juga hasil pencahayaannya lumayan lah untuk harga yang ada di kisaran 200 ribuan. Sedangkan untuk LED RTD yang 3 sisi itu saya pasang di motor Shogun 125 yang sudah saya rubah kelistrikannya menjadi DC abal-abal ya, jadi bukan full DC. Dan saya rasa hasilnya untuk yang 3 sisi untuk Shogun 125 cukup terang, cuman cut off-nya dia kurang bagus ya. Berbeda dengan yang Mini Pro-G ini, saya yakin pasti nanti cut off-nya akan lebih bagus. Oke, sekarang langsung saja kita menuju ke proses pemasangan pada CB150 tahun 2014 atau yang belum LED. Nah, ini motor saya. Nah, dan sebelahnya itu adalah Shogun 125 yang sudah saya rubah menggunakan LED RTD yang 3 sisi. Pertama-tama kita harus melepas cover headlamp tambahan ini ya dengan menggunakan kunci Allen
Allen 4 ya. Kemudian setelah itu kita persiapkan juga kunci T10 dan juga obeng min plus atau obeng kombinasi. Untuk pelepasan kita lepas dulu baut Allen dengan kunci Allen 4 yang ada di bawah ini, seperti ada di video. Ada 2 buah di kiri dan di kanan. Nah, seperti ini bautnya. Nah, ini untuk yang sebelah kanan. Nah, tinggal kita tarik setelah bautnya terlepas. Nah, ini penampakan headlamp aslinya. Ada konde di atasnya. Selanjutnya kita pergunakan kunci T10 untuk melepas 2 buah baut atas dan bawah sebelah kiri dan juga 2 buah baut 10-an yang ada di sebelah kanan. Untuk headlampnya nanti akan kita cuci juga. Untuk cara pencuciannya nanti bisa dilihat di video, jadi jangan di skip ya. Oke, dan juga jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat buat kalian. Oke, sekarang kita tarik setelah 4 bautnya terlepas. Nah, terus kita lepas soket H4 untuk headlampnya dengan cara ditarik saja. Nah, ini lebih terang ya. Nah, itu yang ditarik seperti itu. Oke, headlamp sudah terlepas. Kebetulan ini lampu kotanya tidak saya pasang. Nah, ini penampakan headlamp yang lama, bohlam H4 halogen dengan daya 90-100 watt. Pasti ada yang bertanya-tanya, apa nggak panas? Ya, yang jelas Mica headlampnya untuk CB150 lama itu cukup bagus dan sangat mumpuni ya. Terbukti tidak sampai menguning. Nah, ini headlampnya 12 volt 100/90 watt. Nah, di sini ini fungsinya buat menyetel ketinggian headlamp. Jadi kita gunakan obeng plus, terus kita putar-putar itu nanti pada giginya itu sampai didapat ketinggian yang diinginkan. Nah, contohnya seperti ini. Gunakan obeng plus. Kemudian kita putar ke kanan atau kiri sampai didapat ketinggian yang kita inginkan. Nah, untuk proses penyetelan bisa dilakukan saat headlamp sudah menempel di sepeda motor. Jadi tidak perlu diturunkan karena memang dari pabrikan sudah didesain seperti itu agar kita dapat men-setting ketinggian sorot headlamp tanpa melepas atau menurunkan headlampnya. Oke, saatnya kita cuci headlamp. Kita gunakan minyak kayu putih. Ini cara yang saya gunakan ya, yang menurut saya paling efektif. Bagi kalian yang pengen mencontoh boleh, dan yang tidak setuju dengan cara saya ini bisa meninggalkan cara saya ini. Jadi ini menurut saya cara paling efektif. Nah, setelah itu kita masukkan kain lap ya. Terus kita gosok dengan menggunakan lap tersebut.
Nah, hati-hati saat proses pengelapan, kita gunakan alat bantu kunci T yang tadi atau kunci T10 untuk mengelap bagian dalam mikanya. Kita lakukan dengan pelan-pelan dan diulangi 2-3 kali sampai dirasa debu atau kotoran-kotoran yang menempel di bagian dalam mika headlamp sudah mulai memudar. Kemudian setelah itu nanti kita cuci dengan menggunakan sabun ya bagian dalamnya. Jangan lupa untuk melapisi bagian bawah lantai dengan menggunakan kardus ataupun lap ya, agar tidak timbul baret-baret tambahan. Nah, ini kondisi headlamp yang sudah saya cuci menggunakan air sabun bagian luar dan juga bagian dalamnya. Selanjutnya kita keringkan dengan bantuan hair dryer agar bagian dalamnya lebih kering. Untuk proses pengeringan diusahakan bagian dalam bisa benar-benar kering ya, karena nanti jika masih basah dan terkena panas dari bohlam lampu bisa menimbulkan bekas air ya. Jadi akan menimbulkan noda-noda seperti air yang tidak kering pada kaca saat kita mencuci sepeda motor, kaca spion. Biasanya akan tertinggal bintik-bintik noda air. Setelah semuanya benar-benar kering, kita lap kembali bagian luarnya dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan memasang LED jagung sebagai pengganti bohlam lampu kota, karena sebelumnya saya menggunakan bohlam biasa. Jika bercampur dengan warna LED nanti akan terlihat kurang begitu bagus kalau masih menggunakan bohlam berwarna kuning. Kita cabut soketnya dan juga kita pasang lampu LED-nya. Nah, untuk LED jagung seperti ini jika kebalik bisa kita putar karena tidak akan nyala nanti ya. Untuk LED polaritasnya harus diperhatikan. Jadi jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik dia tidak akan mau menyala. Nah, selanjutnya kita kendorkan dulu klem kabelnya agar mempermudah kita untuk memasukkan bohlam lampu kotanya. Nah, seperti ini. Kita tarik lagi sampai didapatkan posisi yang paling pas. Selanjutnya kita masukkan ke dalam lubangnya. Nah, jika agak susah nanti kita gunakan bantuan obeng untuk memasukkan soket lampunya. Nah, seperti ini. Setelah benar-benar duduk dan masuk pada lubangnya, kita cek bagian depannya. Nah, selanjutnya kita sambung soket antara mini projinya dengan drivernya ya. Nah, ini sudah ada tanda dari pabrik pembuatnya. Nah, itu harus ketemu itu. Selanjutnya kita akan melihat kipas dari mini proji tersebut ya, sistem ulir. Jadi untuk pelepasan kipasnya cukup diputar seberlawanan jarum jam
Dan untuk memasangnya kita putar searah jarum jam. Oke, saatnya kita masukkan mini projinya ke dalam headlampnya. Untuk penguncinya tadi saya lepas karena saya gunakan untuk membersihkan headlamp, dalaman headlamp tadi agar lebih mudah. Nah, sekarang sudah saya pasang. Saatnya kita mengunci pengaitnya dengan menggunakan bantuan obeng min. Untuk proses pemasangan bisa dilihat dalam video. Nah, ini mini proji sudah terpasang pada headlamp. Oke, untuk penampakan depannya seperti ini. Jadi dia terlihat sangat besar ya. Selanjutnya kita tes terlebih dahulu untuk nyala atau tidaknya. Nah, seperti ini penampakan mini proji dari Luminos LED MP1. Cahayanya putih, tebal di tengah, cut off-nya cukup rapi. Nah, ini untuk high beam-nya. Nah, ini low beam, high beam. Untuk high beam-nya kurang begitu jelas ya. Jadi hanya nambah sedikit saja. Dan cut off-nya tidak sebagus low beam-nya. Oke, sekarang kita pasang headlamp-nya. Pastikan tidak mengenai kipas pendingin untuk mini projinya. Selanjutnya kita pasang kembali kedua bautnya sebelah kiri dan dua sebelah kanan. Jangan sampai terbalik atas dan bawahnya, karena jika terbalik nanti tidak bisa dipasang ya. Untuk yang sebelah atas dia menggunakan baut yang lebih panjang, dan yang bawah dia menggunakan baut yang lebih pendek. Kita gunakan kembali kunci T untuk mengencangkannya. Selanjutnya kita beralih ke sebelah kanan dengan cara yang sama seperti yang sebelah kiri. Setelah semua terpasang, waktunya kita melihat bagaimana hasil dari pencahayaannya dari lampu kota dan juga lampu mini projinya. Nah, seperti ini tadi. Ini headlampnya atau lampu utamanya. Di sini terlihat cut off-nya miring ya. Jadi untuk tipikal pengendara dengan lajur kiri sebagai lajur utama atau cocok digunakan di Indonesia, tidak menimbulkan silau di lawan arah. Cuman jika ingin membuat cut off-nya rata atau lurus, nanti akan saya tunjukkan pada video selanjutnya bagaimana membuat cut off-nya lurus. Untuk low beam cut off-nya cukup bagus ya, dia bersih. Untuk high beam-nya cut off-nya tidak serapi untuk yang low beam. Jadi ya kita harus menerima kondisi seperti ini. Yang penting untuk hasil pencahayaannya, saya rasa ini untuk kondisi basah dan juga malam hari yang tanpa penerangan di jalan aspal saat kondisi basah pun ini sudah cukup mumpuni menurut saya. Nah, selanjutnya di video ini saya akan membandingkan hasil dari pencahayaan LED Luminos dibandingkan dengan LED RTD yang 3 sisi. Nah, di sini terlihat cut off-nya tidak begitu rapi ya, tidak serapi yang mini proji tadi. Nah, untuk hasil pencahayaannya
tetap lebih bagus yang Mini Pro G dari Luminos ya. Untuk yang RTD tadi cenderung lebih kuning. Untuk cahaya saat di luar, LED RTD ini sebenarnya sudah cukup mumpuni ya. Dalam kondisi basah pun jalan tetap terlihat terang. Cuman memang masalahnya terdapat di cut off-nya yang tidak sebagus dari Mini Pro G tersebut. Untuk harga dia berkisar RTD yang 3 sisi ini sekitar 130.000 dengan daya 35 watt. Nah, untuk selanjutnya ini ada LED M01B, ini juga Mini Pro G dengan daya 36 watt dengan tegangan 12 sampai 24 volt. Nah, untuk hasil cut off-nya dia memang benar-benar lurus ya, tidak ada potongan seperti Luminos tadi. Untuk high beam-nya, untuk Mini Pro G RTD ini dia tetap terang ya, tidak seperti LED Luminos tadi yang high beam-nya kalah terang jika dibandingkan dengan low beam-nya. Untuk cut off-nya hampir mirip dengan LED Luminos ya untuk yang high beam-nya. Oke, untuk hasil pencahayaannya sudah saya tunjukkan dalam video, dan menurut saya pribadi LED RTD dan Luminos ini 11-12 lah untuk yang Mini Pro G-nya. Jadi jika kalian mempunyai budget yang lebih banyak sedikit saja, saya sarankan untuk memilih LED RTD M01B saja ya. Walaupun hasil keduanya 11-12, tapi hasil pencahayaan LED M01B menurut saya tetap lebih bagus dibandingkan Luminos MP1, walaupun tidak begitu signifikan ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tinggalkan komen. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat. Tetap dukung channel ini agar terus berkembang. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.